Kelompok 3 dialog dengan tema Muda Bersuara. Kenalin dulu nih. Saya Siska Amelia. Saya Kaila. Saya Firadina. Saya Ica. Saya Anissa Dinda. Saya Nanda Astria. Saya Lismawati. Saya Molly. Saya Baby Angelika. Saya Mutika Zahra. Saya Febiola. Saya Rizky. Dan saya Fadli. Selamat menonton. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Mutika Zahra. Hai, dengan saya di sini Baby Angelika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Saya Febiola Stefana. Hai, saya Lismawati. Menurut kamu suara pemuda itu penting gak sih? Menurut aku penting sih, karena menurut aku suara pemuda itu merupakan faktor pendorong maju mundurnya suatu negara. Suara pemuda itu penting. Menurut saya sih penting ya, karena segala sesuatu aspirasi dari masyarakat kita yang akan menyampaikannya. Ya walaupun diterima atau enggaknya, seenggaknya kita udah mencoba untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah tersebut. Penting karena suatu negara itu bangkit dan berkembang karena adanya pemuda, suara pemuda yang menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang tidak bisa disampaikan oleh mereka sendiri. Menurut saya sangat penting ya, karena suara kita sebagai pemuda yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keresahan agar didengarkan oleh pemerintah. Sebagai anak muda, apakah kamu masih berani bersuara di saat kamu sebagai pemuda dianggap tidak tahu apa-apa? Berani, karena kita itu merupakan garda terdepan dalam pencetusan suatu perubahan. Saya sebagai pemuda itu harusnya lebih berani lagi dalam mengutarakan sesuatu gitu. Ya udah tentu jelas mesti berani ya, karena apa? Kalau pemerintah masih dia merasa bersalah, merasa kita para mahasiswa betul untuk menuntutnya, mereka akan mencari kesalahan kita semua. Ya karena itu kita harus berani lagi mencoba memberi aspirasi. Ya seperti ibaratnya balon, selama kelamaan dia akan meledak kalau kelebihan anginnya. Ya gitu juga kita, lama-lama kita akan dipatuhi juga oleh pemerintah, dituruti juga peraturan-peraturan yang kita inginkan. Harus berani dong, seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai anak muda adalah yang menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah yang tidak bisa disampaikan, apa itu keluh kesah dari masyarakat. Masih dan harus berani bersuara, karena dengan bersuara saja belum tentu suara kita didengarkan, apalagi kita tidak bersuara. Di satu posisi kita dianggap tidak tahu apa-apa, kita harus tetap bersuara untuk menyuarakan hal-hal yang salah. Jika kita bungkam dan diam, kita akan terus menormalisasikan hal-hal yang tidak benar dan tidak adil. Seberapa penting sih peran pemuda untuk membawa suatu perubahan bagi negara? Penting karena kita sebagai pemuda memiliki peran sebagai agen perubahan dalam segi pendidikan, ekonomi, berpolitik, pembangunan baik secara nasional maupun daerah dan sebagainya. Karena pemuda itu merupakan suatu agen perubahan yang menjadi harapan suatu bangsa, maka dari itu pemuda dianggap penting. Ya kita ketahui kan pemuda itu sebagai penerus generasi, yang dimana kita membutuhkan di masa depan generasi-generasi yang lebih berpotensi gitu ke depannya. Tentunya penting dong, karena di negara kita sendiri aja mempunyai Sumpah Pemuda. Tentunya sudah tergambarkan seorang pemuda itu penting perannya di dalam suatu negara. Menurut pemahaman kamu sebagai pemuda, apa yang membuat Indonesia ini sulit berkembang?
Terkhususkan di bidang pendidikan, sangat minimnya sarana prasarana yang memfasilitasi di dalam pendidikan itu sendiri. Pertama sih masalah kita kekurangan sumber daya manusia ya. Menurut saya pribadi adalah penataan hukum yang banyak ataupun ada yang tidak bisa diterima oleh masyarakat yang merasa tertindas. Bapak setuju nggak sih dengan pandangan yang mengatakan bahwa nasionalisme sudah meluntur di kalangan generasi muda? Saya setuju pada pendapat yang mengatakan bahwasanya rasa nasionalisme dan kebangsaan pada generasi zaman sekarang kita ini sudah mulai memudar dan luntur. Dan saya juga merasa hal itu juga terjadi dengan diri saya. Pengaruh globalisasi ya, seperti membawa budaya di luar ke negeri kita, ya sepertinya seperti style lah gitu, ibaratnya baju-baju dan sebagainya. Ya setuju, seperti yang kita rasakan sekarang, justru saya diri saya sendiri merasakan bahwa kita sudah minimnya pemahaman kita terhadap nasionalisme, tentunya budaya-budaya kita, adat istiadat kita, banyak dari kalangan kita yang sudah tidak mengetahui dari mana asal-usul adat-adat itu sendiri. Menurut kamu, mengapa generasi muda dikatakan sebagai pewaris masa depan bangsa dan negara? Karena generasi muda sekarang memiliki potensi dan baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya gitu. Apakah pemudanya itu mau ikut berkontribusi di dalam memajukan negara atau tidak? Menurut saya sih sudah seharusnya, karena dari segi usia, fisik, dan potensi merupakan pewaris bangsa yang merupakan generasi yang paling tepat untuk mewariskan bangsa ini untuk memajukan negara kita. Namanya juga sudah generasi muda, tentunya kita akan menjadi penerus dari yang sudah terdahulu. Kita akan meneruskan jejak-jejak mereka dan tentunya harus lebih baik. Sebagai calon guru nih, bagaimana pandangan kamu tentang kurangnya perhatian pemerintah kepada tenaga pendidik? Jujur saya sangat sedih karena peran guru ini sangat berpengaruh terhadap kualitas karakter generasi muda. Dan saya berharap semoga pemerintah lebih perhatian dan lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik khususnya guru honor. Agak sedih sih, ya bagaimana ya? Karena kita nggak punya kekuasaan, jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Aku cuma bisa berharap agar kedepannya kedepannya pemerintah mempunyai rasa kepedulian yang lebih terhadap tenaga pendidik. Ya, ini setuju sih karena setuju sih untuk menolak gitu ya. Karena apa? Tenaga didik itu sangat penting di kehidupan. Seharusnya diperhatikan ya, karena kita mengetahui namanya juga sudah tenaga didik yang mendidik pemuda, orang-orang agar berilmu, berkualitas, berpengetahuan. Tentunya itu yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah. Apa harapan kamu untuk Indonesia ke depannya? Saya berharap semoga Indonesia lebih maju, semoga tidak ada lagi kasus-kasus korupsi, pelanggaran HAM. Indonesia dapat lebih maju lagi, Indonesia tahan terhadap ancaman resesi, Indonesia menjunjung tinggi nilai HAM, Indonesia memiliki hukum yang dapat lebih adil lagi. Agar lebih maju lagi, lebih berusaha lagi untuk mengembangkan negara ini ke negara yang lebih maju gitu. Boleh dong Kak dikasih satu motivasi buat anak muda sekarang? Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Indonesia. Ya, motivasi dari saya, bangun dan kejarlah mimpi kalian sebelum orang lain memperkerjakan kalian dalam mimpi mereka. Motivasi saya sih untuk kalian semua di luar sana, agar lebih tingkatkan lagi pendidikan kalian. Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang pintar. Indonesia kekurangan orang-orang yang jujur. Jika kalian tidak menemukan orang yang jujur, jadilah salah satunya. Bangun dan wujudkanlah mimpimu, lakukan mulai dari sekarang, jangan terus menunda. Inilah persembahan dari kami. Pendidikan Bahasa Indonesia. Membaca yang tidak tertulis, menulis yang tidak terbaca.